informasi yang tentunya sangat valid, informasi tentang pekerjaan sebagai ABK dan juga sebagai perawat orang tua yang ada di UK ini. Itu pekerjaan yang tentu sangat membuka peluang bagi teman-teman. Itu jadi saya masih menunggu informasi itu. Ketika informasi itu benar-benar valid, benar-benar sudah dibuka, nanti saya akan berikan informasi secepatnya kepada teman-teman. Nah, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang dijanjikan oleh LPK untuk bisa berangkat bulan Oktober, kalau itu mohon maaf saya kurang tahu, tapi setahu saya kalaupun ingin berangkat ke farm, saat ini di farm itu sudah mau selesai panen. Jadi kalaupun teman-teman mau datang bulan Oktober, pertanyaannya adalah kalian mau kerja di mana? Teman-teman yang di farm saja itu kasihan saat ini agak bingung. Bingungnya kenapa? Mereka waktu masih ada 3-4 bulan atau 2-3 bulan, sementara panen sudah mau selesai. Terus menunggu jeda waktu ini, mereka mau kerja di mana? Nah, itu yang kasihan teman-teman itu memang agak bingung juga. Nah, jadi mereka mau kerja di mana, ataukah mereka tetap bertahan di farm sementara pekerjaan itu sehari itu kadang cuma beberapa jam, tidak sampai 8 jam seperti biasanya. Nah, jadi itu yang bisa terjawab ya pertanyaannya. Jadi untuk informasi itu saya kurang tahu pasti, tapi memang informasi yang valid itu di farm seperti itu. Kemudian bagaimana untuk bisa masuk ke UK? Nah, untuk bisa masuk ke UK itu tentu ada beberapa jalur pilihan. Anda bisa lewat tour, kemudian lewat jalur resmi untuk bekerja. Nah, memang jalur untuk resmi bekerja ini agak ribet, sama ribet juga dengan tour. Karena memang ada beberapa teman saya juga yang kemarin beralasan untuk bisa masuk ke sini itu, turnya alasannya seperti ini, mau nonton bola. Kemudian kemarin ada juga yang memberi alasan mau nonton Coldplay, tapi itu tidak lolos. Jadi memang sangat selektif sekali kalau ingin masuk di sini. Itu pun walaupun Anda sudah lolos misalnya dari imigrasi yang ada di Indonesia, ketika Anda masuk di UK border di Heathrow Internasional, di situ itu sangat ketat, lebih ketat lagi. Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan di situ banyak sekali pertanyaan. Kami saja yang sudah resmi, sudah ada yang itu masih agak lama juga diwawancara. Jadi itu sangat menegangkan. Cuma kita diloloskan karena memang farm-farm yang ada di UK itu sangat membutuhkan tenaga kami, makanya tetap dikasih lolos. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Anda tur kemudian Anda masuk di UK, itu tentu kalau Anda salah jawab saja nggak bisa masuk, Anda langsung dipulangkan. Jadi seperti itu teman-teman untuk jalur bisa masuk ke UK. Kemudian tentang bagaimana mencari pekerjaan di sini. Nah, ini juga penting sekali. Jadi bagi saya sebenarnya kerja di farm itu, mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak berkomitmen dengan pihak perusahaan untuk bekerja di farm. Cuma saya pribadi di farm itu hanya sebagai batu loncatan untuk bisa masuk ke UK. Nah, bagaimana cara mencari pekerjaan itu? Di sini ada banyak cara. Ada banyak cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan selain pekerjaan di farm. Yang pertama, Anda harus memiliki koneksi dengan di sini juga ada calo. Di sini juga ada calo. Kemudian calo itu Anda bayar. Jadi misalnya ada yang 300 pound, ada 400 pound, bahkan mungkin lebih. Jadi Anda bayar ke dia, kemudian dia mencarikan pekerjaan buat Anda. Kemudian
ada juga jalur yang melalui medsos yang ada di UK. Intinya tinggal kita ya pribadi yang pintar-pintar mencari jaringan jadi untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau saya bagaimana cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan selain di farm? Saya itu kemarin memang saya mencoba untuk jalan sendiri ke London. Saya itu jalan sendiri ke London. Saya coba komunikasi dengan siapapun yang saya ketemu di jalan, ya. Ketemu dengan orang Indonesia, saya berusaha untuk minta nomor telepon. Saya tanya dan bersyukur sekali saya bisa ketemu sama seseorang di sini. Dia orang Indonesia yang memang sudah dari tahun 97 tinggal di UK. Nah, saya ketemu sama dia, saya bersyukur dan akhirnya saya sharing. Kemudian saya mencoba petunjuk kepada dia tentang bagaimana di sini, bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan, dan dia memberikan solusi dan akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya sangat bersyukur sekali. Nah, jadi teman-teman, jujur saya tidak bermaksud untuk mau menjelek-jelekan LPK atau sejenisnya. Jadi maksud saya bikin video-video ini agar supaya teman-teman itu tidak terjebak dengan yang secara kasar Anda itu sebenarnya dijual. Mengapa saya katakan dijual atau Anda itu masuk dalam perdagangan orang? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena begini, LPK itu menampung Anda kan, menampung Anda kemudian meminta uang dari Anda. Setelah kalian sudah dimintai uang, udah setor misalnya 10 juta. Nah, otomatis sudah ada ikatan kan? Sudah ada ikatan, Anda udah kasih kepada pihak LPK ini 10 juta. Kemudian dari pihak LPK ini mencari perusahaan atau PT yang memang resmi yang bisa memberangkatkan, ya, yang bisa memberangkatkan tenaga pekerja untuk ke luar negeri misalnya. Setelah mereka dapat, mereka jual lagi Anda. Jadi aturannya begini, karena Anda sudah punya ikatan dengan LPK, ya, Anda sudah punya ikatan dengan LPK, otomatis kan Anda nggak bisa kemana-mana karena 10 juta udah di store. Nah, jadi dari pihak LPK ini mencari PT itu. Pas sudah ketemu, mereka kasih, bagaimana? Ini saya punya, misalnya, saya punya 200 orang nih. Jadi satu orang berapa kamu mau kasih ke saya? Misalnya LPK 5-10 juta, oke, deal. Jadi saya punya 200 orang, ya, kali 5 atau 10 juta, hitung aja berapa keuntungan dari LPK tadi. Yang seharusnya mungkin Anda membayar hanya 20 atau 30-an juta, Anda bisa mencapai puluhan juta. Belum lagi dari pihak PT tadi memberikan tarif yang tinggi karena mereka selain biaya keberangkatan Anda, mereka juga mencari untung sendiri dan membayar ke pihak LPK tadi. Nah, jadi seperti itu yang membuat sehingga biaya keberangkatan yang tadinya mungkin bisa terjangkau, Anda terjebak maaf, dalam utang yang tidak akan pernah lunas. Kalau hanya 6 bulan di sini tidak akan pernah lunas, ya. Atau mungkin bisa lunas, tapi Anda itu tidak mendapatkan sesuatu yang lebih untuk keluarga Anda. Kasihan kan, Anda hanya bekerja untuk orang lain. Keluarga Anda hanya namanya, wah, dia sudah di UK, dia sudah di Inggris, sudah kerja di Inggris. Padahal orang mana bilang cuma untung nama, tidak ada apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu terjebak, jangan sampai teman-teman itu kasarnya dibodohi. Kasihan kan. Kenapa saya begitu ngotot? Agar supaya teman-teman itu tidak mudah dibodohi, karena jujur
saya juga sebelum kesini itu, saya juga sebenarnya sempat kena kayak prank juga. Sebenarnya iya, saya itu dititip di salah satu tempat yang ada di Jakarta, terus dibilang jangan kemana-mana karena di sini kampung narkoba. Nah, saya juga sebagai pendatang baru di Jakarta, tentu saya juga takut kan. Makanya sebelum waktu saya di Jakarta kemarin, sebelum malam itu saya sudah beli makanan karena takut kan kalau keluar malam. Ditakut-takutin seperti itu agar supaya saya tidak kemana-mana. Saya hanya dititipkan di kos-kosan yang kecil, pengap, kemudian tidak ada tempat tidur, hanya lantai. Saya waktu itu 1 malam. Besoknya saya telepon ke salah satu karyawan yang ada di PT. Kemudian dia bilang, udah kamu langsung aja. Kemudian saya mempertimbangkan dan akhirnya saya melarikan diri dari tempat itu. Saya melarikan diri. Kemarin saya sempat langsung pesan aplikasi Grab, berangkat ke Cipanas kemarin. Saya bayar kurang lebih 500-an ribu kalau nggak salah. Saya lari. Nah, jadi saya tidak ingin teman-teman mengalami hal yang sama. Ya, ternyata saya juga mau dijual, men. Luar biasa memang perjuangannya. Tapi itu pengalaman, makanya saya tidak ingin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin benar-benar ingin kesini, sudah silakan sabar. Masih ada waktu untuk mengumpulkan modal ya istilahnya. Bisa mengumpulkan modal buat bisa berangkat ke sini. Sebaiknya Anda bayar cash, saya sarankan. Jangan mau diiming-imingi sudah. Nanti mau dikasih dana talangan, setor aja 15-20 juta. Sisanya nanti kami talangi. Padahal biaya yang sebenarnya mungkin hanya 15-20 juta. Mereka pura-pura menalangi dan Anda disuruh bikin video pernyataan karena jasa dan sebagainya. Bahwa saya akan melunasi, saya berhutang, saya akan melunasi, dan itu sebagai bentuk jaminan, dan itu juga akan suatu saat akan menjadi ancaman juga buat Anda ketika Anda tidak mau melunasi, karena mereka bisa mengancam dengan bukti video tadi. Jadi seperti itu perbuatan yang sangat terpuji lah, atau yang paling lembut mungkin kurang ajar. Ya, jadi seperti itu. Jadi semoga teman-teman jangan terburu-buru lah, jangan terburu-buru. Kalau mau selamat sebaiknya jangan terburu-buru. Cari tahu informasi tentang, misalnya Anda mendaftar di salah satu LPK atau PT, cari informasi. Misalnya di kabupaten mana, di Bali, di sana kan ada Disnaker, di sana juga kan ada PP2MI. Coba datangi Disnaker dan PP2MI setempat, di Bandung atau dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda mendaftar, di LPK atau di Sragen ya, yang lagi heboh sekarang kan di Sragen. Banyak negara Kanada lah. Ini mau kemana sebenarnya? Itu banyak teman-teman yang kemarin mendaftar di sana itu, Sragen. Awalnya mendaftar dijanjikan ke Poland, akhirnya berangkatnya ke UK. Nah begitu, mereka hanya tampung-tampung aja dan menunggu PT yang bisa memberangkatkan ke negeri-negeri yang mereka punya izin. Nah ini sangat disayangkan ya teman-teman, kalau Anda melalui istilahnya calo. Itu LPK itu calo kalau menurut saya, calo mereka itu. Iya, mereka itu tidak punya izin sebenarnya, tidak punya izin untuk memberangkatkan, mereka hanya kayak perantara. Anda itu hanya jadi perantara. Jadi sebagai saran, sebaiknya teman-teman nggak apa-apa lah menunggu sebentar sambil kumpul uang kan. Sabar aja teman-teman. Semua pasti akan indah pada waktu.
pada waktunya ya. Semua akan indah pada waktunya. Akan ada saat di mana Anda akan bisa berangkat. Jangan terburu-buru, jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming. Jangan, sudahlah, intinya seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya kalau memang Anda benar-benar misalnya sudah yakin dengan satu PT ini, walaupun Anda sudah yakin dengan informasi yang disampaikan dari PT atau LPK yang tempat Anda mendaftar, sebaiknya Anda datangi juga pihak pemerintah, BP2MI dan Isnaker. Sebenarnya mudah sekali teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk informasi lebih jelas tentang bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan di UK, sudah intinya Anda datang aja ke sini dulu. Kalau sudah datang ke UK, sampaikan kepada saya, berikan informasi, saya sudah di UK, terus gimana ini selanjutnya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara untuk bisa dapat pekerjaan, atau mungkin saya bisa bantu untuk teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Intinya bisa masuk aja dulu ke UK, kemudian Anda bisa mencari pekerjaan yang lain. Kemudian pertanyaan yang lain, apakah bisa overstay? Overstay itu pilihan. Jadi kata bijak mengatakan seperti ini, kita itu terlahir dengan takdir masing-masing. Karena hidup adalah pilihan, ketika kita telah menentukan pilihan, maka kita sudah menentukan takdir kita. Jadi overstay itu pilihan, men. Itu bagi saya pribadi itu tidak masalah. Anda mau overstay, don't worry, men. Nggak masalah. Cuma memang ketika Anda mengambil sebuah keputusan, memilih sebuah pilihan, tentu akan ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi di sini sudah tenang. Paling Anda di penjara. Yang beratnya ya, saya menceritakan yang pahit-pahitnya aja. Paling Anda di penjara, tapi percayalah, setelah itu Anda deportasi. Everything is gonna be okay. Itu jika apes. Tapi menurut pengalaman, ada beberapa orang juga yang sempat bicara dengan saya tentang misalnya overstay di sini. Mereka mengatakan sebenarnya tidak masalah. Yang penting Anda tidak berulang, tidak mencari masalah, tidak membuat masalah, itu saja. Karena di sini memang beda dengan di negara lain. Kalau di negara lain itu kan sering ada rahasia, sering ada rahasia semacam itu. Rahasia. Kalau di sini nggak ada. Bebas, orang kemana saja itu bebas. Karena memang mereka sudah selektif sejak awal permohonan untuk masuk ke UK, untuk bisa mendapatkan visa UK itu mereka selektif dengan sebenar-benarnya. Ya, memang dipersulit di awal karena kalau sudah masuk bebas, men. Anda mau overstay selama apapun, selama Anda tidak bermasalah, selama Anda tidak istilahnya sial ya, no problem. Jadi overstay itu pilihan, dan itu bukan extraordinary crime ya, itu bukan kejahatan atau bukan perbuatan yang tercela kalau menurut saya. Tidak masalah, karena Anda juga kan di sini kan mau bekerja untuk menghidupi keluarga di Indonesia. Di Indonesia itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sementara di sini sudah ada pekerjaan. Kalaupun Anda ingin overstay, it's okay menurut pribadi ya. Cuma memang setiap pilihan itu punya konsekuensi tersendiri. Jadi seperti itu. Jadi don't worry man, no problem. Ketika Anda mau overstay, itu pilihan, dan setiap pilihan saya sampaikan berulang-ulang kali bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Jadi seperti itu. Jadi sudahlah, jangan takut kalau memang Anda mau overstay, no problem. Jadi seperti itu. Jadi mungkin demikian dulu video ini. Semoga ini bisa bermanfaat, dan
kalau Anda mungkin suka dengan video ini, dengan channel ini, untuk bisa mendapatkan update informasi penting, ya kalau Anda tidak keberatan, silakan di follow. Kalaupun Anda ingin like, silakan. Anda tidak suka juga, no problem. Jadi kembali ke Anda. Intinya saya hanya ingin teman-teman itu tidak dibodohi, tidak ditipu, dan teman-teman bisa berangkat ke sini dengan selamat, bisa bekerja dengan aman, dan bisa menafkahi keluarga, mengubah nasib ya di Indonesia. Itu harapan saya. Jadi mungkin demikian dulu dari saya. Di sini sangat dingin karena saat ini kita lihat di belakang anginnya begitu kencang. Jadi saya sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih sudah mau menonton. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Kalau mau subscribe silakan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan teman-teman subscribe ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dan bisa diberkahi, bisa diberkati teman-teman, mendapatkan kemudahan-kemudahan khususnya rencana yang Anda ingin capai, dan semua itu bisa tercapai. Amin. Baik, saya Mano Hasan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam dari United Kingdom. Orang sama saudara. Aku bikin baik, sama-sama tabai. Bye.